Masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tentunya kita masih membahas terkait dengan May Day, buruh maju dan sejahtera. Masih membahas tentang segala tuntutan yang memang diajukan oleh buruh. Tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang diinginkan ya Mbak ya oleh buruh agar hidupnya sejahtera ya Mbak. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan demonstrasi yang memang dilakukan kemarin ya Mbak ya. Selanjutnya nih Mbak. Karena Mbak Intan ini selaku ketua dari Serikat Pekerja atau buruh di Provinsi Banten, bagaimana sih keadaan pekerja buruh di Provinsi Banten itu sendiri? Ya, jadi di Provinsi Banten ini ada memang permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks gitu kan. Yang pertama adalah kita melihatnya bahwa di Provinsi Banten ada disparitas upah yang sangat jauh gitu kan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Kita ambil contoh Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak, itu disparitas upahnya sangat jauh sekali, sehingga kesejahteraan buruh gitu kan di antara di kabupaten satu dengan kabupaten yang lain itu sangat berbeda. Padahal gitu kan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang dan perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak itu tuh masih anak-anak perusahaan yang sama kayak gitu. Jadi seharusnya ketika membuat produk yang sama gitu kan dan dalam fasilitas satu perusahaan itu kan seharusnya tidak berpengaruh tuh antara upah, tetapi ternyata disparitas upah ini masih sangat jauh sekali antara kabupaten yang satu dan kabupaten yang lainnya. Kemudian juga terkait dengan persoalan-persoalan K3, nah ini juga masih menjadi persoalan di Provinsi Banten, dan terkait kebebasan berserikat tentunya. Kalau kebebasan berserikat kita melihat di Provinsi Banten ada di salah satu kabupaten yang ini masih sangat masih sangat antipati sekali terhadap serikat pekerja. Wah. Karena kita pernah menangani satu kasus di sebuah perusahaan di Kabupaten Lebak, itu ada kita melihat bahwa setiap ketua yang menjadi ketua PSP SPN di perusahaan tersebut pasti dimutasi. Wah. Ya, dimutasi ke Medan, dimutasi ke daerah Jawa Timur, sehingga akhirnya dan itu nggak cuma satu ketua PSP, ada 3-4 kali ketua PSP gitu kan. Dan ini kita sempat angkat juga kasusnya waktu itu di Dinas Tenagakerjaan gitu kan di Provinsi Banten dan juga di Kepolisian Polda Banten kayak gitu. Tetapi tadi lagi-lagi pembuktian terhadap Union Busting ini masih sangat seolah-olah itu tidak terjadi, padahal jelas sekali gitu kan motifnya. Dan yang berikutnya adalah di Provinsi Banten saat ini nih sedang kalau kita melihatnya ada maraknya atau tren relokasi. Ya, relokasi salah satu perusahaan besar di Provinsi Banten itu kan akhirnya yang tadinya pekerjanya 12.000 sekarang sudah di bawah 1.000. Gitu, dan dia relokasi ke daerah Jawa Tengah. Seperti itu sih beberapa persoalan, dan tentunya masih seputar ada beberapa perusahaan nakal yang terkadang gitu kan membayar THR itu dicicil seperti itu, karena memang pernah keluar kan ya surat edaran dari Menteri THR boleh dicicil waktu zaman COVID itu, dan itu tuh seolah-olah menjadi legitimasi gitu kan THR boleh dicicil, padahal kan waktu itu hanya pada saat COVID saja kan kayak gitu. Itu keadaannya seperti itu ya. Dan kemudian kita melihatnya dengan misalnya target yang tinggi, masih juga kita melihat banyak kekerasan dan pelecehan di tempat kerja seperti itu. Sebenarnya ada banyak ya Mbak ya, permasalahan mengenai buruh khususnya di tempat kerja. Ini tentu perlu perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena tadi balik lagi pekerja itu adalah warga Indonesia juga. Betul. Gitu ya. Dan warga Indonesia semuanya berhak untuk mendapatkan kesejahteraan ya Mbak ya. Betul. Dalam hal apapun. Lalu Mbak, kalau berkaitan dengan segala persoalan yang tadi, khususnya di Provinsi Banten, bagaimana sih peran dari serikat buruh tersebut? Ya, jadi kalau dari peran dari serikat buruh tersebut, yang pertama pasti kita selalu membuka posko-posko pengaduan ya, gitu kan, baik itu karena di masing-masing PSP, gitu kan, PSP itu pimpinan serikat pekerja, jadi serikat pekerja yang ada di tingkat perusahaan. Kita setiap hari pasti membuka pengaduan, gitu kan. Anggota yang memang mengalami persoalan-persoalan di tempat kerja itu dapat melakukan pengaduan ke kami. Kemudian selain itu juga baik di daerah, dari tingkat cabang, daerah hingga ke nasional, kita juga membuka posko pengaduan misalnya secara terintegrasi seperti itu gitu kan. Dan kita juga membentuk ada
LBH ataupun lembaga bantuan hukum untuk para anggota dan juga masyarakat di Provinsi Banten, itu LBH SPN Banten, jika memang menghadapi persoalan-persoalan. Dan selain itu juga tentunya yang paling penting peran serikat pekerja yang harus sangat dilakukan adalah berunding PKB. PKB adalah perjanjian kerja bersama, di mana PKB ini harus isinya atau bobotnya itu harus lebih baik daripada undang-undang yang ada. Karena kenapa? Kalau isinya tidak lebih baik, sama aja cuma pakai undang-undang yang akan ada perubahan. Nah, tetapi PKB ini di setiap perusahaan itu harus ada, dan serikat pekerja memiliki andil besar di sana untuk bagaimana membuat PKB yang lebih baik sehingga pekerja di perusahaan tersebut itu terlindungi. Contoh misalnya saat ini tadi berkembang yang saya sebutkan gitu kan, maraknya misalnya terjadi kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, maka dalam PKB ini harus mengatur lebih baik nih daripada undang-undang. Misalnya yang undang-undang, contoh undang-undang 13 gitu kan, atau sekarang lebih ke undang-undang Cipta Kerja, itu kan hanya mengatur misalnya cuti haid itu hanya 2 hari dan kemudian harus dengan surat keterangan dokter. Tetapi di PKB kita bisa menentukan misalnya cuti haid itu 2 hari dan tidak perlu menggunakan surat keterangan dokter. Ketika memang pekerja perempuan itu dia haid, maka dia bisa langsung mendapatkan hak cuti haidnya. Atau misalnya dengan cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu di undang-undang hanya 3 bulan. 3 bulan berarti 1,5 sebelum melahirkan dan 1,5 setelah melahirkan. Nah, di dalam PKB kita bisa menentukan misalnya cuti melahirkan itu 6 bulan, itu boleh. Seperti itu. Jadi, dan juga tadi terkait dengan perlindungan pekerja gitu kan, misalnya ada rumah perlindungan pekerja gitu kan dalam suatu perusahaan, dan salah satu perusahaan di Provinsi Banten ini kita sudah antara serikat pekerja dengan manajemennya tuh sudah ada pembicaraan dan akan membentuk namanya rumah perlindungan pekerja perempuan, karena memang mayoritas di perusahaan tersebut adalah perempuan. Seperti itu. Wah, tentunya itu sebagai salah satu wadah yang cukup bermanfaat, Mbak, untuk para pekerja. Dimana kadang pekerja ini ketika mendapatkan diskriminasi ataupun hal-hal yang memang tidak mengenakan, bingung. Cerita ke siapa atau mau melapor ke siapa. Oke, ada banyak aparatur negara mungkin ya. Cuman kadang tadi melalui prosedur yang cukup panjang. Akhirnya ya sudahlah, terbengkalai saja. Nah, kalau begitu Mbak, ada berapa sih Mbak anggota dari Serikat Buruh Nasional khususnya di Banten ini? Di Banten. Jadi kalau Serikat Pekerja Nasional di Banten kita memiliki anggota di 100.000 gitu untuk Provinsi Banten saja. Tapi kalau untuk secara nasional itu ada sekitar 300.000 untuk anggota Serikat Pekerja Nasional. Kalau untuk di Banten sendiri nih Mbak, ketika memang tergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional, apakah memang semua buruh itu langsung masuk atau memang perlu mendaftar? Ya, jadi karena kita menganut yang namanya ada undang-undangnya ya, yang namanya kebebasan berserikat, dan pekerja itu berhak untuk memilih menjadi anggota serikat pekerja manapun gitu. Jadi kita di dalam sebuah perusahaan ketika ada serikat pekerjanya gitu kan, misalnya serikat pekerja nasional, maka dalam perekrutan karyawan itu kita menawarkan apakah ingin menjadi anggota serikat pekerja atau tidak, seperti itu, dan nanti mereka mendaftar gitu. Karena memang harus ada kejelasan ya gitu kan, dan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menjadi bergabung gitu. Tapi memang akan sangat berbeda antara menjadi anggota serikat pekerja dan tidak menjadi anggota serikat pekerja. Karena kalau misalnya tidak menjadi anggota serikat pekerja, tentunya dia ketika mengalami masalah tidak bisa mengadukan permasalahannya gitu kan. Terus kemudian perlindungan dia juga di dalam perusahaan itu juga menjadi sangat terbatas gitu kan, karena tidak ada serikat pekerja yang melindungi karyawan seperti itu. Maka banyak sekali manfaat untuk menjadi anggota serikat pekerja. Dan tentunya tadi paling penting serikat pekerja ini sangat-sangat amat bermanfaat untuk bagi seluruh pekerja khususnya di Provinsi Banten. Mbak, kita akan break lagi nih. Siap. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Terasa?